Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel Kaum Rebahan, di channel hiburan Kaum Rebahan. Admin akan melanjutkan cerita dari novel The Story of Yi-Chen. Ini adalah part ke-31. Di part ke-30 sebelumnya, Yi-Chen itu diminta oleh nona muda Song Wanting untuk melihat kakeknya yang sekarat, berharap Li Chen bisa membantunya hal apa gerangan yang membuat kakeknya sekarat. Apakah nantinya Yi Chen bisa membantu menangani hal tersebut atau mengobati kakek dari Song Wanting? Tetapi di sini kakak sepupu dari Song Wanting itu membawa seorang tabib yang juga diperkirakan mempunyai kemampuan yang luar biasa, juga akan melihat kakeknya yang sekarat itu. Dan mari kita lihat siapa yang berhasil memperbaiki keadaan, apakah dari kakak sepupu Song Wanting atau Song Wanting, yaitu Yi Chen-nya ya yang membantunya. Oke, kita lanjutkan di part ke-31. Ya, kalau saya salah dibilang di partnya ya, pastikan ini adalah part yang selanjutnya lah ya. Oke, saya tidak akan mengedit dari kata-kata ini, tapi saya lanjutkan saja ya. Ini jadi mereka berburu-buru melihat kakeknya yang sedang sekarat ya. Jadi ceritanya ini kakak sepupunya dulu yang akan berusaha dengan orang kepercayaannya yang ingin melihat kakeknya yang sedang sekarat, apakah orang kepercayaan tersebut bisa mengobati kakeknya ataukah Yi Chen yang diminta oleh Song Wanting ya yang berhasil mengobati kakeknya yang sedang sekarat itu. Kita lihat ya. Saat ini keluar seorang pria parubaya berjalan keluar berkata, "Wanting, Rongyu, kakek, kalian sudah sekarat." Si Tangki buru-buru bertanya, "Di mana Tuan Besar Song? Biarkan aku pergi melihatnya." "Di belakang rumah." "Silakan ikut aku." Song Rongyu tergesa-gesa memimpin jalan, membawa kedua kakek dan cucu itu ke belakang rumah. Song Wanting juga bergegas membawa Yi Chen mengikuti. Ketika semua orang datang ke sebuah kamar mewah dan klasik di belakang rumah, mereka melihat seorang pria tua sekarat terbaring di tempat tidur besar yang terbuat dari kayu Dalbergia odorifera. Wajah pria tua itu tampak kuyu. Wajahnya pucat, alisnya terkerut erat seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Si Tiangki langsung berkata, "Keadaan Tuan Besar Song sangat mendesak. Mohon persilahkan aku untuk dan cucuku memulai menolongnya." Song Rongyu langsung berkata, "Master Si, silakan." Si Tiangki menganggukkan kepala, namun ia sendiri tidak menyembuhkannya. Namun berdiri di samping ranjang mengarahkan cucunya untuk mengambil tindakan. Ada sebuah jarum perak yang berada di meja samping ranjang. Gadis itu mengambil jarum itu, menusuk tubuh Tuan Besar Song. Dia sangat mahir dalam teknik suntik jarum, bahkan lebih baik dari dokter tradisional yang telah mempraktikkannya selama 20 atau 30 tahun juga tidak heran. Meskipun ia masih begitu muda, orang keluarga Song begitu tenang membiarkannya mengobatinya.
Anak gadis ini memang sangat cantik, tidak hanya cantik, terlihat jiwa kepahlawannya dari kerutan alisnya, baik penampilannya ataupun temperamennya, semuanya sangat baik. Namun yang dilihat Yichen bukanlah kecantikan gadis ini, namun kekuatan dalamnya. Karena ia sudah melihat ketika gadis ini menusukkan jarum, ia dapat mengikuti kerjasama dengan baik seperti orang yang terlihat dalam Taoisme. Menurut Taoisme, Tiongkok klasik telah menurunkan 5 cabang, yaitu gunung, medis, nasib, siklus, ramalan. Dalam kelima cabang ini ada beberapa orang yang memiliki energi sejati yang dianggap mendapat banyak ilmu. Yichen dapat melihat si Tiangqi dan cucunya adalah salah satu keturunan dari kata gunung. Kata gunung ditunjukkan pada pengobatan medis. Pertama-tama mempelajari pengobatan, kemudian mempelajari keterampilan bela diri, dan kemudian menjadi praktisi seni bela diri pengobatan. Namun walaupun si Tiangqi dan cucunya merupakan rekan pembudidaya, namun juga hanya menggunakan kekuatan biasa saja. Yang dapat digunakan manusia biasa hanyalah energi sejati. Dan Yichen terakhir kembali melalui reinkarnasi energi spiritual, dan fisiknya telah lama melampaui manusia, juga merupakan keberadaan 5 saluran Taoisme yang tak tertandingi. Energi sejati dari 5 saluran Taoisme ini, jika dibandingkan dengan energi spiritual dalam batin Yichen, walaupun hanya berada di satu kata, namun itu berbeda antara awan dan lumpur, berbeda total. Dalam istilah awan, itulah perbedaan antara batu bara dan intan. Meski keduanya sama asalnya, namun batu bara hanya dapat digunakan sebagai bahan baku, kegunaannya terbatas dan harganya murah. Sedangkan intan adalah inti dari penempatan, banyak kegunaan, dan menjadi batu yang tak tertandingi. Harganya juga meningkat ribuan kali lipat. Banyak keturunan dari 5 saluran Taoisme telah berlatih keras seumur hidup, berharap dapat menumbuhkan energi spiritual. Karena jika memiliki energi spiritual walaupun hanya sedikit, itu dapat meningkatkan tingkat kultivasi dan pada saat yang sama mencapai tujuan untuk memperpanjang hidup. Namun 99% dari murid Taoisme hingga mati juga tidak mendapatkan energi spiritual sedikit pun. Kedua dokter sakti telah bekerja keras. Pria paruh baya dari keluarga Song segera berkata. Dia mengedipkan matanya. Song Yun Pei, keponakannya, segera membawakan sepoci teh dan mempersilahkan keduanya untuk istirahat dan minum teh. Gadis itu segera meletakkan jarum perak terengah-engah sambil mengambil cangkir teh dan meminumnya dalam satu gerakan. Meskipun hanya menjalankan sepertiga dari proses akupuntur, tapi wajah Tuan Besar Song telah berubah menjadi kemerahan dan napasnya menjadi lebih stabil. Anggota keluarga Song di sekitar mereka juga menunjukkan kegembiraan dan menatap mereka dengan tatapan kagum. Gadis itu juga cukup puas setelah minum teh. Dia menatap Yichen dan bangga, bermaksud, lihatlah bagaimana perawatanku. Yichen hanya melihat, tidak berkata dia, dan juga tidak ada ekspresi di wajahnya. Sebenarnya kalau dia mengendalikan energi dengan baik, bagaimana mungkin perlu menghabiskan begitu banyak energi dan juga tidak akan begitu lelah. Tapi Yichen tidak perlu memberikan saran, dia tidak ingin menyinggung cabai rawit ini lagi. Yichen berbalik melihat cedera Tuan Besar Song. Tiba-tiba dia mengerutkan kening. Setelah gadis itu memberinya akupuntur, kondisi Tuan Besar Song memang membaik, tapi itu hanya di permukaan. Tuan Besar Song memiliki luka lama di tubuhnya, uratnya sudah lama rusak, dan ada juga sindrom defisiensi darah. Juga sudah banyak organ yang tidak berfungsi. Pengobatan gadis ini hanya menyembuhkan gejalanya,
bukan penyebab utama penyakitnya. Wajah Tuan Besar Song terlihat agak kemerahan, tapi sebenarnya dia menekan defisiensi tersebut. 2 hari kemudian tetap akan kambuh dan gejalanya akan semakin parah dan mengancam nyawa. Yang disebut Dokter Sakti hanya memperpanjang hidup selama 2 atau 3 hari. Melihat ini, Yichen langsung membuat keputusan, berdiri di samping ranjang, mengambil jarum perak di dekat meja dan berkata, "Tubuh pria tua masih memiliki penyakit tersembunyi. Aku akan melakukan terapi akupuntur." Melihat Yichen menerapkan akupuntur, pria parubaya dari keluarga Song terkejut dan ingin menghentikannya. Tapi melihat teknik yang mahir, dia tidak menahan diri, mengerutkan kening dan melihatnya. Song Rongyu tiba-tiba merasa kesal dan berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Yichen berkata dengan tenang, "Tuan Besar Song memiliki penyakit lama di tubuhnya. Aku akan mencoba memperbaharui pembuluh darah dan meregenerasi organ internalnya. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa hidup lebih dari 3 hari. Apa yang kamu bicarakan?" Song Rongyu sangat marah dan berteriak marah, "Kamu mengutuk kakekku. Aku akan membunuhmu." Song Wanting segera berhenti di depannya dan berseru, "Kakak, biarkan Master Yi merawat kakek. Jangan membuat keributan." "Aku membuat keributan?" Song Rongyung berkata dengan marah. "Kamu yakin menyerahkan nyawa kakek padanya? Aku tidak memiliki keberanian sepertimu. Apakah kamu mencoba membunuh kakek?" Song Wanting berkata dengan dingin, "Aku percaya dengan kekuatan Master Yi. Biarkan Tuan Yi merawatnya. Aku akan bertanggung jawab atas masalah apapun. Apa yang bisa kamu tanggung?" Pada saat ini, jarum perak di tangan Yichen seperti terbang dia melambaikan tangannya dan menembus beberapa titik akupuntur tanpa mengangkat kepala dan menambah sedikit energi spiritual ke tubuh Tuan Besar Song. Gadis itu melihat Yichen benar-benar berani melakukan terapi akupuntur pada Tuan Besar Song. Dia tiba-tiba menjadi marah, ingin melangkah menuju menghentikannya dan berkata, "Hei bocah, cepat berhenti. Kalau terjadi sesuatu, kamu tidak bisa menanggungnya." Pada saat ini, si Tiangqi di sebelahnya tiba-tiba menghentikan dan berkata dengan suara rendah, "Tunggu, jangan ganggu dia." Gadis itu berkata dengan cemas, "Kakek, dia merawat pasien tanpa pandang bulu. Dia akan menyebabkan masalah." Si Tiangqi berkata dengan suara rendah, "Xiao Zhao, perhatikan baik-baik tekniknya." Melihat kakeknya berkata seperti ini, gadis itu melihat tangan Yichen. Begitu melihat, dia juga tercengang. Ternyata itu adalah teknik akupuntur yang baru saja dia gunakan. Dia segera berkata dengan marah, "Benar-benar tidak tahu malu, berani mencuri keahlian akupuntur yang baru saja aku terapkan." Namun wajah si Tiangqi terlihat serius dan beberapa detik kemudian dia berkata, "Lihat baik-baik dan perhatikan gerakannya." Gadis itu melihatnya dengan hati-hati. Tiba-tiba dia juga terkejut dan bergumam, Dia melihat metode akupuntur yang digunakan Yichen memang merupakan teknik jarum Samyang yang diturunkan oleh leluhur keluarga Xi, persis sama dengan metode akupuntur yang baru saja diterapkan. Tetapi setelah melihat lebih teliti, ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan teknik jarum Samyang yang baru saja dia terapkan. Titik akupuntur yang digunakan Yichen agak berbeda, bahkan lebih rumit daripada metode akupuntur yang dia terapkan. Apakah ini versi yang telah ditingkatkan?" Dia berkata dengan kaget, "Kakek, bagaimana dia bisa mengetahui keahlianmu?" Si Tiangqi mengangguk. Dia sudah terlihat terpesona saat ini dengan ekspresi kagum di wajahnya dan berkata, "Tidak terduga, pria ini adalah ahli kedokteran dan seni bela diri. Lihat energi internalnya begitu stabil. Di saat menempatkan jarum begitu stabil, energi perlahan-lahan dimasukkan ke dalam. Hanya orang dengan basis kultivasi lebih dari 50 tahun akan memiliki napas internal yang begitu stabil. Tanpa diduga, kultivasinya akan melampuiku." Gadis itu berkata dengan kesal, "Kakek, suatu hari nanti aku pasti akan melampauinya." Si Tiangqi menghela napas, wajahnya penuh kekaguman. "Kalau aku tidak salah melihat, seluruh rangkaian metode akupuntur yang dia terapkan termasuk bagian teknik jarum Samyang
yang hilang. Aku benar-benar tidak terduga masih bisa melihat metode ini dalam hidupku. Selesai berkata, dia melirik cucunya dan berkata, jangankan kamu, bahkan aku sendiri berlatih selama 50 tahun lagi juga belum tentu dapat sebaik dia. Hanya menambahkan beberapa titik akupuntur. Bagaimana mungkin bisa begitu luar biasa? Gadis itu bergumam. Dia terangsang untuk menang dan mendengus kesal. Kakek, dia hanya menambahkan beberapa titik akupuntur. Bagaimana mungkin sehebat itu? Kita keluarga Si menempati urutan pertama di Nanguang. Selain akupuntur, masih ada pijat dan lainnya. Aku tidak percaya dia bisa lebih baik dari keluarga kita dalam segala hal. Aku akan mencoba bertanding dengannya nanti. Melihat wajah cucunya yang agresif, si Tiangki hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu keras kepala. Beberapa saat kemudian, Yichen selesai. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Besar akan bangun setengah jam kemudian setelah terapi akupuntur kali ini. Aku bisa jamin setidaknya dia bisa hidup 5 tahun lagi. Song Rongyu terseru, kamu benar-benar omong kosong. Bahkan para ahli Amerika juga mengatakan kakekku hanya bisa hidup paling lama sebulan. Kamu malah mengatakan umurnya diperpanjang 5 tahun. Mengapa? Yichen berkata dengan dingin, karena aku adalah Yichen Master Yi. Hahaha. Song Rongyu tersenyum dingin. Master Yi? Master Yi? Kalau terjadi sesuatu pada kakekku, aku akan membunuhmu. Cucu Si Tiangki melangkah maju dan berkata tanpa basa-basi, hei, kamu dari klinik medis mana? Dari guru mana kamu belajar? Yichen menoleh dan berkata, aku bukan anggota klinik medis, aku juga tidak punya guru. Gadis itu bertanya, kalau begitu sangat aneh. Dari mana kamu mempelajari teknik akupuntur? Yichen tersenyum dan berkata, ini adalah masalah pribadiku. Maafkan, aku tidak dapat mengatakannya. Gadis berkata dengan enggan, ini adalah metode akupuntur dari leluhur keluargaku. Aku tentu harus bertanya dengan jelas. Jangan sampai orang lain diam-diam mempelajarinya. Chen Xianzhou, jangan bersikap kasar pada Tuan Yi, kata si Tiangki. Dia segera melangkah maju dan berkata dengan hormat pada Yichen, Tuan Yi ini adalah cucuku. Orang tuanya sudah meninggal sejak kecil. Dia selalu mengikutiku. Aku harap Tuan Yi jangan salahkan dia. Selesai berkata, dia berteriak pada Chen Xianzhou, segera minta maaf pada Tuan Yi. Tidakkah kamu melihat metode akupuntur Tuan Yi lebih baik daripada keluarga kita? Metode akupunturnya adalah teknik jarum samyang yang sebenarnya. Lagi pula Tuan Besar Song jelas telah membaik setelah merawatnya. Chen Xianzhou merasa sedih. Dia menekan gigi dan berkata dengan kesal, aku ingin bertanding dengannya. Kalau dia benar-benar berkemampuan, aku akan meminta maaf padanya. Sampai kapan kamu ingin membuat keributan? Si Tiangki sangat marah hingga melototinya. Pria parubaya dari keluarga Song di sebelahnya tercengang. Tidak ada yang terduga, ternyata kekuatan Yichen sebenarnya lebih tinggi daripada si Tiangki. Song Rongyu juga merasa bingung, apa maksudnya? Apa benar bocah ini benar-benar memiliki kehebatan? Bagaimana mungkin? Hanya dia bisa membuat si Tiangki yakin padanya. Pada saat ini, Yichen melirik Chen Xianzhou. Melihatnya merajuk, wajahnya memerah dan penampilannya tidak puas. Yichen merasa lucu dan bertanya, apa yang ingin kamu tandingi denganku? Tentu saja keahlian medis. Chen Xianzhou memutar matanya dan tiba-tiba tersenyum. Dasar pengobatan tradisional Cina adalah melihat, mendengar, dan bertanya. Kita bertarung kata. Melihat, katakan padaku, orang-orang di ruangan ini apa jenis penyakit yang diderita setiap orang? Tidak boleh memeriksa denyut nadi dan mengetahui penyakit pasien dari wajah. Memang terdengar sangat sederhana, tapi sebenarnya sangat sulit. Bahkan si Tiangki sendiri juga belum tentu dapat melihatnya. Namun ini adalah keahlian Chen Xianzhou sejak berusia 1 tahun
Dia telah berada di dalam pelukan kakeknya, melihat kakeknya mengobati puluhan ribu pasien. Ingatannya luar biasa, dia dapat mengingat hampir semua wajah pasien dan mengklasifikasikannya. Seiring waktu berlalu, dia bisa melihat penyakit pihak lain dari wajahnya dan cukup yakin. Sejauh, bukankah kamu mempersulitkan Tuan? Si Tiangki menegur dengan tidak puas. Tapi tidak ada yang terduga. Yi Chen mengangguk dan tersenyum berkata, kalau begitu terserah kamu. Melihat Yi Chen setuju, si Tiangki tidak mengatakan apapun. Dia juga ingin melihat kemampuannya. Aku duluan. Chen Zhenjiao sangat senang dan segera melangkah maju. Dia berjalan perlahan di depan kerumunan, menatap pihak lain dengan hati-hati. Belasan menit kemudian, Chen Zhao tersenyum berkata, sudah. Paman Song mengalami kemerahan dan garis horizontal di dahinya. Dia seharusnya menderita tekanan darah tinggi. Dia harus makan makanan tawar, menghindari daging dan ikan besar. Begitu selesai bicara, pria parubaya dari keluarga Song berseru, Dokter Sakti Chen benar-benar luar biasa. Aku memang memiliki tekanan darah tinggi. Chen Xiaojiao menunjuk Song Rongyu dan berkata, alismu merah, matamu keruh, kamu mengalami demam paru-paru dan kondisimu sudah hampir sembuh. Song Rongyu tersenyum pahit. Salut, aku batuk dan menyebabkan infeksi paru-paru minggu lalu dan sudah hampir sembuh. Chen Zhenghao menambahkan, sedangkan Nona Song, dia mengalami menstruasi yang tidak teratur dan dismonor, seharusnya disebabkan oleh kelelahan. Song Ting mengangguk dan berkata, apa yang kamu katakan benar. Dia menunjukkan gejala beberapa orang lagi dan semuanya benar. Semua orang terkejut dan memuji Tuan Si atas pengajarannya. Cucunya masih sangat muda tapi keahlian medisnya begitu hebat. Tiangki juga tersenyum dan merasa bangga. Akhirnya Chen Xiaojiao memandang Yi Chen tersenyum bangga dan berkata, Tuan Ji, kondisimu paling serius. Kamu pasti mengalami serangan jantung. Yi Chen tersenyum berkata, tidak terduga kamu berusia kurang dari 20 tahun tapi keahlian medismu juga luar biasa. Aku juga sangat mengagumimu, tapi masih ada sedikit kelalaian. Aku akan menambahkannya untukmu. Selesai berkata, dia menunjuk pria parubaya dari keluarga Song. Selain tekanan darah tinggi, pria ini juga menderita diabetes dan jantung berdebar-debar, terutama tulang rusuk dada kiri seharusnya pernah patah sekitar 10 tahun yang lalu. Pria parubaya dari keluarga Song terkejut dan berkata dengan heran, Tuan Ji, keahlian medismu terlalu hebat. Bahkan diabetes dan patah tulang juga bisa dilihat. Aku memang pernah mengalami kecelakaan mobil 13 tahun yang lalu dan tulang rusuk pernah patah. Yi Chen tersenyum menunjuk Song Rongyu. Infeksi paru-parunya disebabkan oleh serangan dingin setelah meminum alkohol dan ginjal lemah. Selain demam paru-paru, masalah terbesarnya adalah ginjal lemah. Sebelum menangani paru-paru, harus menyembuhkan ginjalnya dulu. Song Rongyu berekspresi segan dan berkata, jangan sok pandai, ginjalku sangat kuat. Seorang pria dikatakan mengalami penyakit ginjal tentu saja akan merasa kesal. Selain itu, meskipun benar-benar ginjal lemah, dia juga tidak akan mengakuinya. Yi Chen memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, ginjal lemah hanyalah tanda penurunan fungsi ginjal. Kalau terus dibiarkan fungsi ginjal mungkin akan semakin buruk. Ini tidak hanya akan mempengaruhi kemampuan dalam aspek tertentu, juga akan membuatnya menderita uremia. Jadi sebaiknya jangan terlalu sombong dengan segera meluangkan waktu untuk pergi ke klinik. Mungkin masih bisa disembuhkan. Kalau tidak, kamu hanya bisa menunggu transplantasi ginjal. Kamu
Song Rongyu sangat kesal ketika hendak membuat keributan. Dia dihentikan oleh pria paruh baya di sampingnya. Ji Chen memandang Song Wanting dan berkata, "Nona Song, tubuhmu dipengaruhi oleh efek formasi naga sebelumnya, pasti memiliki beberapa gejala tersisa, dan kamu kebetulan mengalami menstruasi pada tadi malam. Tapi jangan khawatir, setelah menstruasi kali ini selesai, semua gejala akan hilang secara alami dan menstruasi akan lebih teratur di masa mendatang." Song Wanting terlihat sangat terkejut tapi juga sedikit malu. Dia tidak tahu bagaimana Yi Chen bisa tahu dirinya sedang menstruasi. Tindakan ini terlalu luar biasa. Saat ini Chen Xiao melihat Chen menyebutkan kondisi orang-orang ini. Dia sangat terkejut dan semakin kesal. Dia tidak bisa melihat penyakit tersembunyi dari wajah, tapi hanya melihatnya sekilas. Chen dapat mengatakan semuanya apa yang terjadi. Apakah dia menebaknya? Chen Xiao menggigit bibirnya dan berkata, "Tuan Ji, kamu mengalami serangan jantung, benarkah?" "Iyakah?" Yi Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya ke depan Si Tiangqi. Repotkan tertua Si, periksa denyut nadiku." Si Tiangqi ragu-ragu mengulurkan tangan dan menyentuh pergelangan tangan Yi Chen. Beberapa saat kemudian dia melepaskan tangannya, menoleh dan memelototi Chen Xiao lalu menegur, "Jangan sok pandai di depan Tuan Yi. Cepat meminta maaf pada Tuan Yi." Chen Xiao berteriak, "Kakek, emangnya apa yang salah?" Si Tiangqi menggelengkan kepalanya, menghela napas dan berkata, "Kamu periksa sendiri, Tuan Yi tidak ada penyakit jantung. Kamu salah." "Apa?" Chen Xiao tidak berani percaya dengan telinganya sendiri. Dia tidak pernah membuat kesalahan dalam diagnosa selama belasan tahun, dan ciri-ciri penyakit jantung adalah yang paling mudah dilihat. Bagaimana mungkin bisa salah? Dia berjalan ke depan Yi Chen, mengulurkan tangan dan memeriksa denyut nadinya, dan tertegun. Wajahnya tiba-tiba memerah. Jantungnya sangat sehat, tidak ada penyakit jantung. Apakah dia sengaja berpura-pura terkena penyakit jantung, ingin mempermalukan dirinya? Kalau dia bisa mempermalukannya dengan mudah, menyamarkan ciri-ciri penyakit tertentu di wajahnya, maka kendali tubuhnya terdapat energi seharusnya sudah mencapai tingkat luar biasa. Dengan begini benar-benar bisa dianggap sebagai manusia dewa. Selain itu, dia baru saja melihat penyakit tersembunyi dari orang-orang ini. Seharusnya bukan menebak. Keahlian medisnya jauh lebih hebat darinya. Tidak hanya dirinya tidak bisa berbanding dengannya, bahkan kakeknya juga tidak bisa berbanding dengannya. Namun dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Oke guys, part ini sampai di sini dulu. Kita lanjut di part berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan di part berikutnya.